Kabar meninggalnya beberapa selebritis Indonesia menjelang Lebaran Idul Fitri mengejutkan banyak orang. Dari arus media sosial yang sangat deras, banyak juga kabar berita yang hoax yang banyak berseliweran. Sehingga masyarakat banyak yang bingung untuk mengetahui berita mana yang benar. Berikut hasil berita artis yang meninggal menjelang Lebaran Idul Fitri 2024 yang berhasil dirangkum tim Amar Story. Babe Cabita. Komika stand-up komedi Indonesia musim ketiga Babe Cabita meninggal dunia di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelum menghembuskan napas yang terakhir, Babe Cabita ternyata sempat menuliskan permohonan maaf di akun Instagram resminya pada 1 Maret tahun 2024. Nama asli pria Prayoga Pratama ini meminta maaf jelang memasuki bulan Ramadan. Dalam pesannya, Babe Cabita mohon maaf jika ada konten-kontennya yang menyakiti hati publik. Ia juga berharap warganet bisa memaafkan segala kesalahannya. Contoh permohonan maaf yang diutarakan Babe Cabita itu kini langsung banjir ucapan duka, apalagi tak sedikit yang menduga pelawak muda tanah air itu seolah sudah memiliki firasat jika akan berpulang. Babe Cabita meninggal dunia akibat mengidap penyakit anemia aplastik. Jenazah Babe Cabita telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berlokasi Tangerang Selatan. Istri dan kedua anaknya komika tersebut turut mengantarkannya ke peristirahatan terakhir, hanya menangis melihat kepergian suaminya untuk selama-lamanya. Comika hingga artis juga ikut dalam prosesi pemakaman Babe Cabita, seperti Rigen, Vino G. Bastian, Arie Untung dan masih banyak lagi. Babe Cabita meninggal dunia di usia 35 tahun pada hari Selasa tanggal 9 April tahun 2024. Johan Saimima. Kabar duka kembali mewarnai dunia film Indonesia. Aktor senior Johan Saimima meninggal dunia pada Minggu tanggal 7 April tahun 2024. Pemeran setan darah dalam sinetron Wiro Sableng itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 67 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Kabar duka meninggalnya Johan Saimima dibagikan oleh jurnalis dan pengamat Wijaya lewat akun media sosial Twitter. Johan Saimima dikenal sebagai aktor film dan serial laga atau Indonesia pada tahun 1980-an. Film Ganesha mengangkat nama Johan Saimima sebagai salah satu aktor laga yang populer pada tahun 1983 yang kemudian berlanjut ke film-film laga selanjutnya. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Lutung Kasarung Si Buta dari Gua Hantu dan Tutur Tinular. Selain film, Johan juga dikenal lewat perannya di sinetron Wiro Sableng yang tayang pada tahun 1995. Ia tampil di 91 episode sinetron tersebut. Johan Saimima berperan sebagai karakter antagonis setan darah yang merupakan musuh Wiro Sableng yang membuat penonton terpukau. Melitha Sidabutar. Penyanyi Melitha Sidabutar meninggal dunia di usianya 23 tahun pada hari Senin tanggal 8 April tahun 2024. Kabar duka itu diumumkan Impact Music Indonesia selaku label rekaman yang selama ini menaungi sang penyanyi. Melalui unggahan di media sosial, berita meninggalnya Melitha Sidabutar mengingatkan publik kepada saudara kembarnya Melisha Priscilla Sidabutar atau akrab disapa Melisha Sidabutar yang lebih dulu meninggal pada tahun 2020 silam. Publik kembali dibuat teringat dengan sang saudara kembar Melisha yang lebih dulu meninggal dunia karena gangguan jin. Sebelum meninggal, jebolan Indonesian Idol itu sempat mengalami lemas karena asam lambung. Sayangnya sebelum dibawa ke rumah sakit, Melissa dibawa pulang ke rumah lebih dulu untuk memberikan doa dan persembahan terakhir, dan takdir berkata lain. Sebelum sampai rumah sakit, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam unggahan terpisah, Impact Music Indonesia juga menyampaikan penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas karya-karyanya yang menenangkan hati para pendengarnya. Sopyan Dado. Kabar duka datang dari keluarga besar sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang tayang di RCTI. Aktor Sopyan Dado meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Di usianya 51 tahun, kepergian Sopyan Dado telah meninggalkan kesan yang dalam bagi rekan-rekan seprofesinya dan juga penggemarnya. Kabar meninggalnya aktor senior tersebut disampaikan pertama kali oleh pihak keluarga melalui pesan singkat yang tersebar di kalangan awak media.
istri dari almarhum Sofyan Dado Dianawati mengungkap penyebab meninggalnya sang suami. Menurut Dianawati, Sofyan Dado memiliki riwayat sakit jantung. Sofyan mulai aktif di dunia hiburan Indonesia sejak tahun 2002 hingga akhir hayatnya. Salah satu sinetron yang melambungkan namanya adalah Bajai Bajuri yang tayang pada tahun 2002 hingga 2007. Sofyan kala itu berperan sebagai karakter Yadi, hanya berakting di sinetron. Sofyan Dadah juga kerap tampil dalam film tanah air seperti Kuntilanak Anak Setan dan Bajai Bajuri The Movie. Hilbram Dunar. Presenter Hilbram meninggal dunia pada Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Pada usia 48 tahun, pria yang dikenal pula sebagai penulis itu disampaikan pihak keluarganya via akun media sosial. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Semasa hidupnya, Hilbram Dunia dikenal sebagai seorang pembawa acara televisi, penyiar radio, penulis, dan juga motivator. Pria kelahiran 30 Oktober 1975 ini dikenal lewat acara Mario Teguh Golden Voice. Beberapa acara populer yang pernah dibawakan dua orang anak itu diantaranya adalah Formula 1 Cepat Tepat dapat Trans Tune In. Amin Rais. Sebuah selebaran obituari menginformasikan politikus senior Amin Rais meninggal dunia viral di berbagai platform media sosial. Pada selebaran tertulis tanggal wafat 5 April tahun 2024 dan disertai foto wajah Amin Rais selaku Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Putri Amin Rais yang bernama Tasnim Fauzia Rais memastikan kabar tersebut sebagai hoaks alias berita bohong. Menurut sang ayah, sekarang dalam kondisi sehat dan masih beraktivitas normal. Di akun media sosialnya, Amin Rais tampak membagikan aktivitasnya mengisi pengajian. Dony Kesuma. Dony Kesuma meninggal dunia pada 19 Maret tahun 2024 akibat serangan jantung. Dony Kesuma termasuk salah satu artis tanah air yang baru saja meninggal pada tanggal 6 Maret tahun 2024. Stevie Agenecia. Stevie Agenecia meninggal pada tanggal 21 Maret tahun 2024 di usia 32 tahun. Wanita cantik berusia 32 tahun ini meninggal Kamis, 21 Maret 2024 pada pukul 19.35 WIB dengan penuh misteri. Teman terdekat hingga keluarga bungkam soal penyebab kematian tersebut, hingga memicu spekulasi bahwa Stevie Agenecia menjadi korban santet. Apa benar Stevie Agenecia disantet? Tentu buat orang yang rasional tak akan percaya. Usut punya usut, ternyata Stevie Agenecia mengidap kanker yang ganas, yakni kanker serviks. Stevie Agenecia pun sempat dirawat di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Ade Paloh. Kabar duka datang dari industri musik tanah air. Firza Achmar Paloh atau yang lebih akrab disapa Ade Paloh, vokalis band Sore, meninggal dunia pada 19 Maret 2024. Kabar tersebut mulai ramai setelah pengamat musik Adib Hidayat menyampaikan kabar dukanya di X. Dalam cuitan, ia mengaku mendapatkan konfirmasi kabar duka tersebut dari drummer Sore, Bambi Gusti. Sosok Ade Paloh adalah pentolan sekaligus vokalis band Sore yang dibentuk sejak 2002 dari Jakarta. Band tersebut kian berkembang sejak itu sebagai band indie dan nama Ade Paloh makin tenar.